Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di radio 98,5 JM Radio Misteri. Dan perkenalkan, nama gua Yudi. Oke, malam ini gua akan menceritakan sebuah kisah dari Mbak Ayuni Trisnawati yang berjudul Kuntilanak Merah. Oke, bagi kalian yang mulai bergabung dengan Radio Misteri ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, agar channel dan radio ini tetap bisa eksis di dunia YouTube, oke? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya, oke? Ruangan itu mulai hening. Beberapa orang terlihat sudah tertidur pulas. Hanya menyisakan Bayu, Bima, dan Yunita. Yunita yang tengah hamil 6 bulan merasa kegerahan. Dengan sigap, Bima sang suami mengipasi istrinya. Di luar, suasana sudah sangat sepi. Mereka bertiga tengah asik berbincang-bincang sebelum sebuah suara ketukan jendela mengagetkan mereka. Alah, palingan kucing, Mbak, ucap Bima. Masih berpikiran positif. Mereka kembali asik berbicara ngalor ngidul. Tak tak tak, tak tak tak. Kembali suara dari arah jendela membuat mereka bertiga menoleh. Malam itu mereka semua sedang menginap di rumah baru Mbak Santi, kakak Yunita. Mereka memilih untuk tidur bersama di ruang tengah karena ruangan lain masih belum dibersihkan. Mas, dengar tidak? Tanya Yunita pada Bima. Bima hanya diam, menoleh pada Bayu. Jendelanya, ada yang iseng Mbak? Usap Bayu pelan. Iya, dari tadi kita diganggu terus, timpal Yunita. Dibawa tidur saja dek, ajak Bima pada Yunita. Mungkin disuruh tidur kamu Mbak, kakak Bayu lagi. Mereka bertiga lalu sepakat untuk tidur. Rumah kontrakan Mbak Santi cukup besar dengan 3 kamar tidur, 1 kamar untuk gudang, atau 1 kamar mandi. Rumah Belanda tapi masih terawat dengan baik. Rumah itu berbentuk panjang ke belakang. Beberapa menit kemudian terdengar suara keran air yang dinyalakan. Mata Yunita yang semula terpejam kini kembali terbuka. Ia menelan saliva, menoleh ke arah Bima di sampingnya. Yunita sedikit terkejut mendapati mata Bima terbuka dan sedang menoleh ke arahnya. Mulut Bima mengisyaratkan agar Yunita tetap diam. Mereka mendengar dengan seksama. Yunita tidak bisa melihat kembali ke arah dapur karena ia tidur membelakangi pintu yang mengarah ke belakang. Di belakangnya ada Ramadiah dan Mbak Santi. Suara keran air masih saja terdengar jelas. Tak lama kemudian, samar-samar terdengar suara seperti ada yang sedang mandi. Mata Yunita memanas. Ada perasaan aneh di sekitar tengkuknya. Perutnya terasa agak mulas. Kakinya menendang pelan ke kaki Bima. Lelaki itu lalu bangun dan duduk di depan istrinya. Kenapa dek? Apa mau pipis? Bima dengan sengaja mengeraskan suaranya. Suara keran air tiba-tiba mati. Hening. Terdengar suara cekikikan yang amat pelan. Wah, gak beres ini, usap Bayu. Ia sudah duduk di samping kakaknya, Bima. Mas, perutku rasanya tidak enak ini, keluh Yunita. Mbak Santi tiba-tiba duduk. Oh, awas ya, kau mengganggu keluargaku, bentaknya ke arah dapur. Seketika, semua orang terperanjat kaget. Ramadiah dan Yopi yang tadinya tertidur pulas terbangun dan ikut terkejut mendengar suara Mbak Santi.
Ada apa, Mbak San? Tanya Ramadia sambil mengucap matanya. Kamu diam aja dulu, Dek. Kayaknya Edi ada yang mau main-main sama kita. Jawab Mbak Santi tegas. Matanya masih tertuju ke arah dapur. Kerasak, kerasak, kerasak. Terdengar suara ribut dari arah belakang. Hawa pengap dan bau apok seketika memenuhi ruangan itu. Coba putar murotal di gawai masing-masing, ajak Mbak Santi lagi. Handphoneku tidak ada sinyal, Mbak, jawab Yunita pelan. Diikuti oleh Bima, Bayu, Ramadia, dan Yopi. Loh, kok bisa semuanya tidak ada jaringan bersamaan? Tanya Mbak Santi heran. Ia melirik ke arah gawainya dan sama tidak ada sinyal. Iki wes mulai gak bener, teman Bima. Sangat tidak masuk akal. 6 handphone dengan beberapa jenis kartu provider yang berbeda-beda bisa kehilangan sinyal di saat bersamaan. Mereka berenam saling berpandangan. Suara tawa itu berasal dari segala arah. Mulas di perut Yunita semakin terasa, membuat peluh sebesar biji jagung menetes dari dahinya. Sadar akan situasi yang mulai tidak kondusif, Bayu lalu mendekat ke arah Yunita. Mas, bahaya ini. Mbak Yunita harus dibawa keluar dulu, ucap Yopi panik. Mbak Sinta lalu menoleh, dan benar, wajah Yunita mulai pucat. Ia mendekat ke arah adiknya dan mengelus perutnya lembut. Semua orang lantas mau menoleh ke arah Ramadia. Kepala gadis itu tertunduk. Kamu kenapa, Nduk? Mbak Santi menepuk pelan bahu Ramadia. Tidak ada jawaban dari Ramadia. Situasi makin mencekam. Ditambah sebuah aroma amis berseliweran. Sebentar hilang, sebentar muncul lagi. Buka pintunya, yuk, perintah Bima. Kebanyak tanya, Bayu segera berlari membuka pintu. Astagfirullahaladzim, ucap Bayu. Ia terlihat kesakitan sambil mengibaskan tangannya. Loh, ada apa? Tanya Bima panik. Gak ngerti, Mas. Tiba-tiba kayak ketusuk sesuatu, jawabnya lagi. Mas, iku opo Mas? Suara Yunita tercekat. Matanya membulat, membuat semua orang yang ada di sana jadi panik. Mereka mengikuti arah mata Yunita, dan di dapur tampak seorang perempuan berpakaian lusuh berwarna merah, berdiri memperhatikan mereka semua. Matanya hitam. Tepatnya tempat di mana harusnya ada bola mata itu kosong melempung. Baunya busuk seketika menyerang indera penciuman mereka semua. Astagfirullahaladzim, kuntilanak Bang. Mbak gergetan sama dia. Dek, ayo tangi. Bayu, bantuin aku dulu, teriak Bima panik. Ia mengkhawatirkan Yunita dan calon anak mereka. Kertak, krek, krek. Terdengar suara tulang-tulang patah. Si kuntilanak ternyata bergerak ke arah mereka. Tawanya melengking. Panik. Bima segera membaca ayat kursi dan semua suara pendek. Yang terpenting baginya sekarang adalah mengeluarkan Yunita dari dalam rumah. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari ketika mereka berenam keluar dari dalam rumah. Dari luar, mereka bisa melihat kabut merah tipis menutupi halaman rumah. Ini ada apa, Mbak? Kok rumahnya horor gini? Tanya Yofi. Ia memeluk Ramadia. Tatapan gadis itu masih kosong. Aku tidak ngerti. Kemarin rumahnya baik-baik saja, jawab Mbak Santi. Ia juga heran sekaligus kaget mendapati kuntilanak merah meneror ia dan adik-adiknya. Apa jangan-jangan karena rumahnya sempat dimural ya, Mbak? Tanya Bima cemas. Sore tadi
Memang suasana rumah kontrakan itu ramai didatangi oleh teman-teman Mbak Santi karena berpikir akan lama tinggal di sana. Mbak Santi memperbolehkan teman-temannya menggambar sebuah gambar logo klub sepak bola kebanggaan kota mereka. Iya mungkin, Bim. Yunita, kamu nggak apa-apa dek? Maaf ya. Nada suara Mbak Santi terdengar sedih. Ia merasa tidak enak pada adik-adiknya. Apalagi Ramadia masih belum sadar. Pandangan matanya masih kosong meskipun sudah tidak cekikikan lagi. Seorang pria lewat dan melihat mereka dengan tatapan aneh, terutama Yunita. Mbak, ini kok subuh-subuh di luar semua? Ini mbaknya lagi hamil ya? Dan jawabnya terputus karena melihat ke arah Ramadia. Ya Allah, Mbak, ayo ke rumah saya. Mbaknya yang mau kontrak di rumah itu ya? Tanyanya lagi, wajahnya tampak panik. Tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka berenam mengikuti orang itu. Ramadia diberikan segelas air putih oleh Pak Ahmad. Gadis itu sudah sadar, meskipun keadaannya agak sedikit kebingungan. Mbak Santi menceritakan awal kejadian dari awal hingga akhir. Jadi, dulu rumah yang akan Mbak tempati itu milik satu keluarga. Ada suami, istri, dan 2 anaknya. Nah, si istri ini ketahuan selingkuh, dibunuh oleh si suami. Sadisnya, istrinya ini saat meninggal ternyata sedang hamil. Ada juga yang bilang kalau 2 anaknya juga ikut dibunuh, dan mayat-mayat mereka dikubur di belakang rumah itu. Jelas Pak Ahmad. Oh, makanya tadi pas aku mau buang air, aku kayak nyium bau amis gitu mas, usap Yunita. Ia mengelus perutnya. Mungkin, apalagi mbak sedang hamil, lebih gampang diganggu dan makhluk-makhluk seperti itu senang dengan orang hamil mbak. Orang hamil itu baunya harum, tambah Bu Alia, istri Pak Ahmad. Si empunya mungkin marah, selain karena rumah itu sudah lama tidak ditempati, teman-teman mbak lancang mencoret-coret dinding rumahnya. Lagi ada mbak ini juga sedang hamil besar, kata Pak Ahmad menjelaskan. Saran saya, rumahnya tetap ditempati saja mbak, asal sering-sering dikasih acara pengajian. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Lanjutnya lagi. Mbak Santi yang sudah terlanjur takut akhirnya membatalkan untuk pindah ke rumah tersebut. Besoknya saat akan mengemas kembali barang yang sudah dipindah ke sana, Mbak Santi menemukan tulang belulang di atas loteng yang hanya ditutup menggunakan terpal. Ia memilih keluar dari rumah tersebut meskipun ia sudah membayar. Orang yang mengaku pemilik rumah tersebut hanya mengembalikan setengah dari uang sewa yang sudah Mbak Santi bayar. Mbak Santi ikhlas. Setidaknya ia dan adik-adiknya tidak akan berurusan lagi dengan si kuntilanak merah ini. Selesai. Aku di sini sebagai Yunita. Kejadian ini terjadi tahun 2015. Dan sebenarnya ini lebih panjang lagi. Belum aku tulis penyebab tokoh Ramadiah kerasukan. Pas mengemas barang di keesokan harinya, tokoh Bayu sempat kerasukan sampai dipegang 6 orang pria dewasa dan semuanya kalah kuat. Gara-gara Bayu menemukan tulang yang katanya itu adalah taring babi yang biasa digunakan dalam praktek pesugihan. Sempat mau diadain pengajian juga, tapi ada gangguan lagi, sertai kemunculan pocong. Ada juga kejadian yang mengharuskan tokoh Bima dan Bayu sampai harus mencari arang saat hari sudah sorot maghrib. Tapi cerita itu gak akan aku ceritain di sini karena bisa panjang banget ceritanya. Maybe next time lah. Akan aku buatin cerita sendiri untuk bagian ini. Terima kasih. Oke, kembali lagi di radio 98,5 JM Radio Misteri. Oke, masih bareng gue Yudi. Gimana ceritanya? Serem kan? Horor kan? Oke, buat kalian yang baru gabung dengan radio ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, supaya
Channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan kejadian-kejadian yang memang di luar logika, oke? Semoga hari-hari kalian bahagia dan sampai jumpa.